Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Pada kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 bersama dengan Pak Zainal Arifin yang nanti akan mendampingi kalian dalam belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita akan mempelajari teks prosedur. Untuk itu mari kita perhatikan penjelasan materi sebagai berikut. Baiklah anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang menjadi fokus pembelajaran kali ini adalah mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Dengan indikator yang harus kita kuasai nanti adalah menentukan pernyataan umum pada teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada bagian yang disebut dengan pernyataan umum. Dan yang kedua adalah menentukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terdapat pada teks prosedur. Berikutnya adalah pada ranah keterampilan. Fokus KD kita adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulisan. Pada bagian ini indikatornya adalah kita bisa menuliskan pernyataan umum yang terkait dengan topik yang dipilih. Yang kedua adalah menuliskan urutan atau langkah-langkah tahapan-tahapan dari pernyataan umum dari teks prosedur dengan topik yang kita pilih. Anak-anak sekalian, sumber materi pembelajaran kita kali ini adalah buku paket Kemendikbud 2017 bab 1 halaman 7 sampai halaman 44. Ya, buku paket yang sudah kalian pegang, silakan dibuka pada bagian bab 1 yang disebut dengan teks prosedur itu. Anak-anak sekalian, ini contohnya, contoh teks prosedur yang saya ambil di buku paket. Ini contoh yang pertama, cara menghidupkan komputer. Kalau sudah kita lihat contoh teks ini, ada kata cara. Ya, berarti teks prosedur itu sama dengan kiat, tips, ya, atau cara. Dan di sini yang akan dijelaskan adalah prosedur cara menghidupkan komputer, tips menghidupkan komputer, langkah-langkah menghidupkan komputer. Jadi dilihat dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa teks ini adalah teks prosedur. Di bagian awal yang biru, maksud saya biru toska, ya. Ini saya beri warna berbeda, ini nanti supaya jelas bahwa di dalam teks prosedur itu terdapat bagian pernyataan umum. Misalnya menjelaskan pengertian komputer, latar belakang apa itu komputer, atau mungkin fungsi komputer. Jadi hal umum yang dijelaskan terkait dengan komputer. Di sini ada kalimat komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, paragraf ini disebut dengan paragraf pernyataan umum terkait dengan cara menghidupkan komputer. Kemudian, untuk berikutnya adalah menjelaskan langkah-langkah cara menghidupkan komputer. Maka kemudian dibuka dengan paragrafnya, cara menghidupkan komputer dengan benar. Ini kekurangan huruf D, anak-anak. Dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1.
buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Nomor 2, pastikan saklar menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Nomor 3, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. 4, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. 5, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Kelihatan anak-anak ya, bagaimana urutan proses yang harus dikerjakan untuk menghidupkan komputer itu. Jadi seperti langkah-langkah ini adalah proses kegiatan yang dilakukan seseorang agar berhasil menghidupkan komputer. Bagi orang yang sudah biasa ya sudah tidak jadi masalah, tapi bagi orang yang belum pernah ya tentu perlu petunjuk yang jelas seperti ini, urutannya dan penjelasannya harus benar-benar bisa dilakukan oleh seseorang. Di bagian akhir ini disebut penegasan dari teks prosedur. Kalimatnya, dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara baik, komputer akan berfungsi dengan baik sehingga pekerjaan kita menjadi lancar. Ini adalah penegasan. Anak-anak, contoh yang di atas ini merupakan contoh teks prosedur yang sederhana, yaitu menggunakan rincian dengan angka dan boleh juga menggunakan abjad. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, tapi boleh menggunakan A, B, C, D, E. Anak-anak sekalian, model yang berikutnya sama-sama teks prosedur, tapi menggunakan cara yang seperti ini. Di buku paket kita, ini kita ambil dari buku paket semua. Teks prosedur yang berjudul kiat menata rambut pendek. Nah, seperti ini. Kemudian, pernyataan umumnya dijelaskan. Latar belakang kaitannya dengan rambut pendek atau gambar umum bagaimana rambut pendek itu harus dirawat ya. Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek yang lebih baik, yaitu sebagai berikut. Ingat, kalau tadi rincian sederhana, poin per poin. Tetapi yang kedua ini, contoh kedua ini berbeda. Rinciannya itu adalah dengan paragraf. Jadi setiap langkah tahapannya itu dijelaskan dengan paragraf. Keringkan dengan handuk, diterangkan. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Nah, ini sampai terakhir langkah-langkahnya dijelaskan dengan paragraf. Nah, terus paragraf 1, paragraf 2, kemudian paragraf 3. Nah, ini. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow-dry. Nah, ini. Di sini juga di sini tidak ada bagian penegasan. Nah, di dalam pembuatan teks prosedur, bagian penjelas ini bukan suatu keharusan anak-anak. Boleh ada dan boleh tidak. Jadi kalau teks prosedur boleh menggunakan penegasan, tetapi juga boleh tidak menggunakan penjelasan. Baik, untuk berikutnya disilahkan untuk memperhatikan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan di sini. Teks prosedur adalah petunjuk, cara, kiat, tips yang berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Tahapan-tahapan tersebut menggambarkan proses kegiatan yang akan dilakukan seseorang. Jadi kalau kalian membuat tips atau membuat petunjuk, harus
jelas sehingga orang lain itu bisa melakukannya. Bagian B, petunjuk tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu tersebut ada yang disajikan dengan, nah tadi itu ya, yang bagian contoh 1 itu menggunakan rincian sederhana, menggunakan rincian sederhana, jadi langsung angka-angka diurutkan atau abjad diurutkan. Untuk yang tipe kedua adalah urutan rincian yang tiap rincian dijelaskan dengan paragraf. Nah ini semua ada di buku paket kita, contoh-contoh yang saya tulis ini. Maka berdasarkan warna-warna tadi yang ada pada teks prosedur, strukturnya bisa kita pahami anak-anak. Bagian awal teks prosedur kita membuat pernyataan umum. Pernyataan umum ini disebut juga tujuan. Ya, jadi ada yang menyebutnya tujuan yang terkait dengan pernyataan umum di prosedur itu. Isinya boleh latar belakang, pengertian, tujuan, dan fungsi. Nah ini dari petunjuk di teks prosedur kita. Yang bagian kedua adalah tahapan-tahapan yang berisi urutan secara lengkap, ya, rapi atau rinci, ya, langkah-langkah atau tahapannya jelas ini. Dan yang bagian hijau nomor 3 adalah penegasan ulang. Yang saya katakan tadi boleh menggunakan penegasan, tetapi juga boleh tidak menggunakan penegasan. Antara keduanya sudah ada contoh yang ada di atas tadi. Baik, demikian anak-anak, mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana strukturnya, dan bagaimana cara menuliskan pernyataan umum maupun langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Berikutnya saya berikan tugas mandiri anak-anak. Ada 3 nomor. Nomor 1 adalah kerjakan tugas 1 pada halaman 15 dengan melengkapi tabel. Ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap teks prosedur itu. Kerjakan tugas 1 pada halaman 19, dibuka buku paketnya, dengan menjawab soal nomor 1, 2, 3 dan melengkapi tabelnya. Jadi soal yang lain diabaikan, hanya nomor 1, 2, dan 3 saja di halaman 19. Yang terakhir nomor 3 tentu kita praktek karena kita sudah mengkaji bagaimana membuat pernyataan umum dan juga membuat langkah-langkah, serta ada contoh yang ada di atas itu, ada yang menggunakan penegasan ulang, ada yang tidak menggunakan penegasan ulang. Buatlah teks prosedur sederhana dengan topik cara mengatasi kemalasan dalam belajar. Yang menggunakan contoh 1 tentunya kayak yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Ini menggunakan yang urutan rincian, boleh menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, dan boleh menggunakan ABCD atau seterusnya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya melalui chat di Moodle yang sudah saya sediakan sambil kalian mengerjakan tugas berikut. Terima kasih. Ada perintah nanti di Moodle tentunya apa yang harus dikerjakan untuk melengkapi ini. Dan saya akhiri keterangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan di chat Moodle.